Selamat datang di channel Maya Batari Stories. Ikuti terus semua kisah romantis di sini. Selamat membaca dan mendengarkan. Novel romantis Suamiku Pangeran Arab. Bab 2. 2 hari. Raini menghabiskan waktu selama 2 hari, hanya untuk tidur dan makan. Sungguh tidak ada kegiatan lain yang mampu ia kerjakan. Sepanjang waktu 2 hari itu, yang dilakukan hanyalah berbaring di kamar, tidur, dan makan. Bahkan tubuh Raini hanya diseka, karena masih terlalu lemah untuk sekedar berjalan ke kamar mandi. Sepertinya ketika Raini ditemukan, ia mengalami dehidrasi akut. Terik matahari yang memanggang kulit di gurun Sahara memang sangatlah ganas, meski Raini terbiasa hidup dengan cuaca hangat di negara tropis. Konon menurut cerita beberapa orang, penduduk setempat sering memanfaatkan panas luar biasa itu, untuk memanggang roti tanpa repot mencari perapian. Katanya adonan roti cukup ditimbun di dalam pasir membara, lalu menunggu sebentar, dan nantinya roti akan matang dengan sendirinya. Apakah kabilah ini tinggal nomaden di gurun Sahara? Raini tidak mampu menutupi rasa penasarannya. Raini menyadari jika dirinya tinggal di dalam sebuah tenda besar, yang siap dibongkar kapanpun. Kami dalam perjalanan pulang ke Haram-en. Kabilah kami terbiasa melakukan perjalanan dagang. Setiap setengah tahun sekali, kami akan pergi menjual kurma, minyak mawar, dan juga beberapa perhiasan dari kristal terbaik yang kami miliki. Umi Lucia menjelaskan penuh rasa bangga. Kami selalu menikmati perjalanan ini. Sayang kami tidak bisa membawa banyak keluarga. Padahal tidak setiap hari kami menikmati kebebasan seperti saat ini. Apakah kehadiran saya membuat perjalanan kalian terganggu? Ada senyum bijak pada wajah yang terlihat pucat itu. Tidak sayangku. Kau adalah anugerah yang Tuhan kirimkan kepada kami. Saya tinggal di sebuah negara yang hangat. Tidak sekalipun terpikir dapat tinggal dengan sebuah kabilah besar di tengah gurun ganas. Apalagi juga tinggal di sebuah tenda, binar takjub terpancar jelas di mata bening Raini. Semoga kami tidak memberikanmu kesan menakutkan. Tidak Umi. Ini sangat luar biasa. Istirahatlah. Kau membutuhkan banyak waktu untuk memulihkan tenagamu. Ini hari pertama Raini dapat menikmati cahaya matahari secara langsung, setelah masa pemulihan. Baru beberapa jenak paru-paru Raini terisi udara pagi gurun yang berbau pasir, telinganya sudah terganggu dengan bisikan-bisikan dari beberapa pelayan yang melintas. Semua orang terlihat sibuk hilir mudik di depan tenda besar, yang terletak berseberangan dengan tenda yang ia tempati. Tanpa berpikir panjang, Raini mencegat seorang pelayan yang melintas. Apa yang terjadi? Kenapa semua orang terlihat khawatir? Oh, itu, saya dengar, penyakit Umi Lucia kambuh. Tapi dokter sudah menanganinya dengan baik. Pelayan menjelaskan cepat, sebelum tergesa meninggalkan Raini yang masih termangu memikirkan banyak hal. Jadi, wanita baik hati yang selalu menungguiku, dan memberiku semangat itu sedang sakit. Raini berjalan mondar-mandir di depan pintu tenda. Tatapan matanya tampak bimbang, dan sesekali mengamati pintu tenda besar di seberang sana. Ia ingin menjenguk Umi Lucia, tapi rasa enggan mengganggu benaknya. Ia hanyalah tamu. Orang asing yang kebetulan diselamatkan oleh putra wanita itu. Akan sangat lancang jika nekat melanggar batasan. Raini memutuskan untuk menunggu di tenda.
Namun matanya secara tak sengaja, menangkap kehadiran sesosok pria bersurban keluar dari tenda Umi Lucia. Gadis itu terpaku di tempat, ketika tanpa sengaja tatapan mereka saling berbenturan. Jantung Raini seketika berontak dengan liar, seolah degupnya dapat terdengar hingga radius puluhan kilometer. Mata sebiru lautan milik pria itu, seolah menyedot semua kewarasan Raini hingga terperosok ke dalam palung samudera terdalam. Mata biru safir dengan pancaran dingin dan misterius. Mata itu seolah langsung menghipnotis Raini, hingga menjadi makhluk gagu, dan berlidah keluh. Sialnya tatapan Raini tak dapat dialihkan. Tubuh jangkung dengan tonjolan otot sempurna, terlihat membentuk sosok yang kuat, dan begitu maskulin. Baru kali ini Raini melihat seorang pria, dengan perpaduan ketampanan Arabia dan Eropa. Sosok mahakarya pahatan tangan Tuhan yang paling indah. Bahkan porsi daging di tubuh itu terlihat demikian pas, seolah lemak berlebih enggan melekat di setiap jengkalnya. Pria itu juga terlihat sangat liar, seolah ingin menunjukkan bahwa ia adalah penguasa di tempat itu. Raini menelan ludah, merasakan kerongkongannya yang tiba-tiba kering. Langkah lebar dan tegap pria itu mendekat ke arahnya. Jubah panjang pria itu berkibar ditiup angin gurun. Seolah ia hendak mempertontonkan tubuh tegap, yang membuat dada Raini kian melonjak resah. Sementara tatapan pria itu mengunci dan memerangkap, dengan sorot mengintimidasi. Jelas terlihat pria itu tidak menyukai keberadaan Raini di sana. "Jadi kau memang sudah sembuh, Nona?" "Ya, seperti yang Anda lihat." Raini yakin jika pria ini adalah dewa penolongnya. "Baguslah jika demikian. Karena kau sudah sekarat ketika aku menemukanmu waktu itu." "Saya mengucapkan banyak terima kasih, karena Anda sudah menolong saya. Entah apa yang akan terjadi, jika Anda tidak menemukan saya waktu itu." Raini berusaha tidak sakit hati, atas ucapan menyakitkan pria itu. Ia patut bersyukur karena lidahnya sudah mau berkompromi. Namun leher Raini agak pegal, karena tinggi mereka yang tak seimbang. Gadis itu harus mendongak, menatap wajah berdagu persegi berhiaskan banyak bulu yang tercukur rapi itu. "Lupakan saja. Kau beruntung karena bertemu denganku. Bukan dengan para bandit jahat yang akan menggagahimu, dan setelah itu langsung menjualmu di pasar budak gelap." Pria itu menanggapi dingin, hingga membuat Raini serasa dimasukkan ke dalam kolam beku. Jika kata-kata bisa membunuh, maka sudah sejak tadi Raini terkapar tidak bernyawa. Untung ia bukan gadis berhati lemah. Jika pria di hadapannya itu membenci dirinya, ia takkan memedulikan. Ia takkan selamanya tinggal bersama kabilah itu. Mereka tidak akan bertemu lagi. "Saya sungguh tulus mengucapkannya, Tuan." "Lalu, bagaimana dengan kondisi Umi?" Raini mencoba mengalihkan pembicaraan. Zafir terlalu mengintimidasi. Rasanya ketakutan lebih besar menghias dada Raini, dibandingkan rasa baru yang ditimbulkan oleh aura jantan dari pria itu. "Aku rasa itu bukan urusanmu, gadis asing. Lebih baik sekarang kau masuk ke tendamu. Karena aku akan mengirimmu ke tempat di mana seharusnya kau berada." Zafir membalas dengan nada sinis yang tak ditutup-tutupi. "Tapi, saya hanya ingin menengok beliau sebentar saja." Mata biru itu menatap Raini seolah ingin menguliti. "Jangan menguji kesabaranku, Nona. Aku membiarkanmu tinggal bersama kami, karena permintaan ibuku. Jadi jangan bersikap seolah kau adalah tuan putri di sini."
Raini tanpa sadar menggigit bibir, mendengar ucapan keras dari pria itu. Ia bahkan tanpa sadar mundur selangkah, ketika menyadari mata biru itu mulai menyala penuh kemarahan. Beginikah sikap seorang pemimpin kabilah besar? Seorang syekh? Raini menarik napas panjang. Tentu ia bukan gadis yang mudah diintimidasi. Ini pertemuan pertama mereka, setelah Raini sadar. Bukankah seharusnya pria itu bersikap lebih sopan kepadanya? Apalagi Raini adalah seorang tamu? Bukan seperti itu. Beliau sangat peduli pada saya. Jadi saya hanya ingin membalas kebaikan hati Umi saja. Raini mulai jengkel. Sekarang Raini tidak ingin bersikap hormat lagi pada pria di hadapannya itu. Meski sebenarnya ada sedikit gentar menggantung di sudut hati. Tega sekali pria itu menuduh yang bukan-bukan. Tanpa diperintah pun, jika bisa maka Raini ingin saat itu juga angkat kaki dari sana. Akan lebih baik jika sekarang kau masuk tenda saja. Tidak perlu terlalu mencampuri urusan keluarga kami. Zafir kembali berkata dengan dingin, tanpa mempedulikan protes yang hendak keluar dari mulut Raini. Kedua telapak tangan gadis itu mengepal, dengan amarah menggumpal sebesar Kilimanjaro. Mana tadi pria berdewa tertinggi dan baik hati, yang membuat dirinya penasaran? Apa Anda dapat mengantar saya ke tempat kecelakaan itu? Tanya Raini akhirnya, dengan jantung seolah dikejar hiena. Pria itu sudah setengah berbalik. Zafir menghentikan langkah. Ia memutar tubuh, dan terlihat sedikit terkejut demi melihat tatapan Raini yang begitu memelas. Sial! Tidakkah gadis ini bisa sedikit membuat hatinya tenang? Wajah gadis itu cantik, terlalu cantik malah. Sial bagi Zafir, karena tangannya ingin sekali menyingkirkan secarik burka yang menutupi pemandangan itu. Sepanjang eksistensinya selama 30 tahun, tidak sekalipun ia tergoda kepada pesona seorang wanita seperti sekarang ini. Tidak. Bukan karena mereka tidak menarik, tetapi lebih kepada tugas dan kewajiban Zafir yang tidak mengizinkan. Menjadi pemegang tampuk kekuasaan tertinggi Bani El-Taha, membuat Zafir tidak ada waktu untuk memikirkan seorang wanita. Tapi gadis itu telah menjerat dengan segala kepolosan yang dimiliki. Bola bening mata gadis itu melukiskan keberanian dan tekad yang kuat. Bukan lumuran hasrat menggebu untuk memiliki Zafir. Raini terlihat sebagai gadis pemberani dan tidak mau diatur. Seperti dirinya ketika muda. Langkah Zafir kala itu, menuntunnya menemukan Raini yang setengah terkubur di dalam pasir membara. Niat Zafir hanya ingin membawa gadis itu kembali ke kota, tapi Umi Lucia memaksa untuk merawat Raini di perkemahan mereka. Terpaksa. Zafir harus merelakan tenda miliknya, sebagai tempat tinggal sementara bagi Raini. Sementara Zafir sendiri bergabung di tenda milik sahabatnya Ali. Entah bagaimana gadis itu dapat terpisah begitu jauh dari yang lain. Bahkan tim evakuasi menganggap semua penumpang telah ditemukan, tanpa satupun yang terlewat. Mungkinkah ada yang melemparkan tubuh gadis itu dari pintu darurat? Mungkin saja. Raini sering meracau menyebut nama seorang pria, yang sosoknya cukup dikenal oleh Zafir. Zafir juga tahu kondisi terakhir dari Said. Keadaan yang tidak mungkin akan ia ceritakan kepada gadis itu. Setidaknya Zafir masih berbaik hati. Dia tidak mau, gadis yang belakangan baru diketahui bernama Raini itu, mengambil tindakan ekstrim. Bunuh diri misalnya.
Zafir hanya ingin gadis itu mengetahui sendiri mengenai berita itu. Tapi tentu tidak dari mulutnya, dan tidak juga untuk hari ini. Mengapa aku harus menurutimu? Zafir masih bertahan dengan sikap acuh. Padahal matanya tengah menikmati kecantikan seperti Dewi yang dimiliki Raini. Tanpa sepengetahuan sang pemilik tentunya. Karena Anda yang menyelamatkan saya, begitu mereka mengakui. Mungkin saja seseorang masih mencariku, dan bukankah Anda akan senang jika saya secepatnya angkat kaki dari sini, balas Raini berani. Tapi setidaknya beri saya izin untuk bertemu dengan ibu Anda. Saya hanya akan mengucapkan rasa terima kasih kepada beliau. Baiklah, setelah berpikir lama, Zafir akhirnya luluh juga. Tetapi ia tidak pernah tahu resiko yang akan ditanggung, karena mengiyakan permintaan Raini. Satu hal yang tidak pernah dilakukan kepada orang lain, selain kepada ibunya sendiri. Bahwa Zafir sudah berbelas kasih kepada orang asing. Terima kasih Tuan. Raini melonjak gembira. Lupa dengan siapa ia berhadapan. Namun begitu sadar, Raini hanya mampu tertunduk malu. Ikutlah denganku. Tapi jangan sampai kehadiranmu mengganggu istirahat ibuku. Zafir memberi isyarat agar Raini mengikuti langkahnya. Setelah beberapa lama, mereka masuk ke dalam tenda besar di mana Umi Lucia terbaring lemah. Raini, kaukah itu? Umi Lucia yang terbaring di kasur, langsung duduk dibantu oleh dua orang pelayan. Sementara Raini mengucapkan salam begitu memasuki tenda. Suasana terasa dingin, meski cahaya matahari masih garang menyengat di luar sana.